Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Bekti Apriliani, NPM 21010200042 dari kelas akuntansi paralel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian dari CAPM, yang kedua asumsi-asumsi, yang ketiga garis pasar modal, yang keempat garis pasar sekuritas, dan yang terakhir yaitu pengujian dari CAPM. CAPM pertama kali dikeluarkan oleh Sharpe, Lintner, dan Mosin pada pertengahan tahun 1960. CAPM merupakan model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada pasar seimbang. CAPM didasari oleh teori portofolio oleh Markowitz. Berdasarkan teori tersebut, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio optimal atas dasar preferensi investor terhadap return dan risiko pada titik-titik portofolio di sepanjang garis efisien. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model CAPM yang pertama, semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama, yaitu investor memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan utility harapan dalam satu periode waktu yang sama. Yang kedua, semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasi dan defisiensi standar return portofolionya. Yang ketiga, semua investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Yang keempat, semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya atau lending atau meminjamkan borrowing sejumlah dana dengan jumlah tidak terbatas pada tingkat suku bunga risiko. Yang kelima, penjualan pendek diizinkan. Investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. Yang keenam, semua aktiva dapat dipecah menjadi beberapa bagian tidak terbatas. Yang ketujuh, semua aktiva dipasarkan secara liquid sempurna. Yang kedelapan, tidak ada inflasi. Yang kesembilan, tidak ada pajak pendapatan pribadi. Karena tidak ada pajak pribadi, maka investor mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain. Portofolio pasar. Portofolio aset berisiko yang optimal karena berdiri dari semua aset berisiko, maka portofolio tersebut merupakan portofolio yang sudah diversifikasi dengan baik. Berdasarkan model CAPM, portofolio pasar harusnya meliputi semua aset berisiko yang ada, baik itu aset finansial maupun aset real. Untuk memahami hubungan risiko dan return suatu investasi, kita bisa menggunakan konsep capital market line, garis pasar modal, dan security market line atau garis pasar sekuritas. Garis pasar modal. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien dari pasar yang seimbang. Beberapa hal yang penting yang disimpulkan dari penjelasan mengenai garis pasar modal CML antara lain, yang pertama, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset yang berisiko dan aset yang bebas risiko. Slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan akan bisa menyebabkan slope CML yang negatif. Garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolionya yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu garis pasar sekuritas. Garis pasar sekuritas atau security market line adalah garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. Pasar sekuritas digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu atau beta. Untuk menghitung risiko portofolio yang terdiri dari beberapa aset, kita bisa menggunakan deviasi standar suatu portofolio. Pengujian terhadap CAPM. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mengenai CAPM tersebut yaitu yang pertama, resiko dan return berhubungan positif, artinya semakin besar resiko maka semakin besar pula returnnya. Selanjutnya, ukuran resiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi resiko sekuritas terhadap resiko portofolio. Untuk menguji validitas CAPM perlu dilakukan penelitian empiris mengenai CAPM tersebut. Jika CAPM tersebut valid, maka hasil dari penelitian empiris tersebut
menunjukkan return yang terjadi akan sama dengan estimasi return yang menggunakan CAPM. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.